Ya, selamat datang di channel Teknologi, nama gue Paul. So, today gue mau ngebahas iPhone 8, apakah masih layak di akhir tahun 2020? Mari kita bahas. Ya, jadi sekedar informasi, HP iPhone 8 ini merupakan HP keluaran bulan September tahun 2017. Wow, jadi umurnya ini sudah 3 tahun. 3 tahun berarti updatean iOS 15 mungkin adalah updatean iOS terakhir buat iPhone 8 ini. Nggak cuma iPhone 8, ada iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone X yang sama-sama dibekali dengan chipset yang sama. Bedanya 8, ukurannya lebih compact, 8 Plus lebih besar, dan iPhone X full screen. Kalau nggak ada jidat. Masuk pada kebagian fisiknya, kalau iPhone 8 ini memiliki berat 148 gram. Jadi ini benar-benar compact, pas banget kalau ditaruh di tangan. Ini cocok kali untuk tangan-tangan perempuan. Dan gue pun sebetulnya suka dengan body compact ini. Karena pas banget kalau ini HP ditaruh di kantong. Tidak membebani gue ketika ini berjalan. Maupun duduk maupun jongkok, ini sangat enak. Rumornya iPhone 12 mini itu sebesar iPhone 6 mini. Tetapi dia full screen. Layar pada iPhone 8 ini ukurannya 4,7 inch. Berlayar IPS dengan kerapatan 326 ppi. Warna yang dihasilkan ini akurat. Seperti biasa produk-produk Apple. Warna-warnanya itu akurat. Walaupun ini merupakan panel IPS, tetapi bisa menyamai keakuratan warna pada layar Super AMOLED. So, untuk kalian para konten kreator, fotografer, atau videografer, atau kalian yang matanya sakit kalau ngeliat warnanya itu ngawur, HP ini masih cocok buat kalian. Tapi layar sekecil ini itu ada minusnya, yaitu apa? Kalau kalian bermain game, terutama game first shooter, HP ini tidak banget cocok untuk kalian karena pas kalian pencet-pencet itu bakal kepencet tombol-tombol yang lain. Apalagi kalau jari-jari kalian gede gitu ya. Pasti ini bakal susah banget buat kalian untuk mencet. Ngetik pun juga sebetulnya agak pas-pasan, tapi kalau untuk tangan-tangan kecil ini udah sangat-sangat pas untuk mengetik. Dan iPhone 8 ini masih dibekali tombol unlock fisik, yaitu tombol unlock buletan di bawah layar ini. Ini cocok banget kalau kita sekarang kan musim-musim pandemi, kita pakai masker. Jadi untuk unlock HP itu sulit sekali kalau kita pakai masker. Jadi jari ini sangat-sangat membantu sekali untuk mengunlock handphone. Untuk kecepatan unlocknya cukup cepat dan akurat. Sayang sekali di iPhone 8 ini tidak dibekali oleh jack 3,5. Jadi kalian perlu dongle lagi untuk mencolok kabel jack 3,5 mm. Baterainya hanya 1821 mAh. Sungguh kecil ini baterainya. Gua nggak terlalu begitu suka bermain game terlalu lama. Paling gue bermain cuma sejam paling lama. Gue bisa dapat 2 kali ngecas untuk pemakaian normal, sosial media, nonton, dengerin musik. 2 kali ngecas dalam sehari. Tapi kalau kalian bermain game dengan intens, ini bisa dicas 3, 4, 5 kali. So, cukup mengganggu kalau kalian ini bermain game. Tapi enaknya, iPhone 8 ini sudah dibekali dengan Quick Charge 18 watt. Quick Charge 18 watt itu dijual terpisah. Jadi kalian kalau punya power bank 18 watt atau kalian punya kepala charger 18 watt, kalian bisa colokan ke iPhone 8 ini. Dari 0 sampai 50% hanya dalam waktu setengah jam saja. Atau dari 0 sampai penuh bisa mungkin sekitar 70 menit atau 75 menit. Sudah dibekali oleh wireless charging juga. Dan juga memiliki fitur NFC. Fitur NFC pada iPhone belakangan ini sudah diringankan. Dulu kan susah top up e-money pakai iPhone, nggak bisa. Gue ngisi ini di Tokopedia jadi lebih gampang dan tidak ada kendala sama sekali, semuanya lancar, mirip seperti Android. So, ini adalah fitur yang nice. Masuk pada jeroannya, iPhone 8 ini memakai Apple Bionic A11 dengan fabrikasi 10 nanometer. Dan indikator performa ini masih baik nggak di akhir tahun 2020? Patokan yang gue berikan adalah membuka aplikasi e-commerce, contohnya Tokopedia dan Shopee. Kalau misalnya gue sudah nggak nyaman menggunakan aplikasi Tokopedia dan Shopee, maka gue akan jual handphone itu. Karena aplikasi e-commerce ini lumayan cukup berat. Jadi ketika kalian scrolling, browsing itu, kalian ada jeda waktu, itu adalah wajar karena adalah koneksi. Tapi kalau sampai nge-lag, itu berarti performa dari prosesor kalian sudah tidak mumpuni. Jadi kalian layak untuk mengganti handphone tersebut.
Ya jadi ketika gue berselancar di Tokopedia dan Shopee, gue merasakan HP ini performanya masih baik-baik aja. Scrollingnya lancar, browsingnya lancar, masuk-masuknya lancar. Tidak ada masalah pada performanya. Dan Antutu Testnya tembus di angka 235.000 pada iOS 14.0.1 yang sudah gue update dari sebelumnya iOS 13. Pada sektor audionya, iPhone 8 ini dibekali oleh dua speaker. Speaker pada bagian bawah dan speaker pada bagian atas. Suaranya cukup baik, hanya treble aja, nggak ada hint bass-nya. Tapi suaranya cukup detail. Suara-suara kecil seperti tepuk tangan atau langkah kaki itu masih terdengar secara jelas pada iPhone 8 ini. Untuk performa gamingnya yang gue tes di game PUBG ini, bisa masuk pada settingan Smooth Extreme, HD Ultra, dan HDR Ultra. Dimana yang udah gue coba, performa yang cocok itu di settingan Smooth Extreme dan HD Ultra. Kalau HDR Ultranya itu cenderung patah-patah dan gue kurang suka memakai untuk settingan itu, jadi gue memakai dua settingan yang udah gue sebutkan tadi. Suhu yang didapatkan pada Smooth Extreme itu bisa mencapai 44,9 derajat Celcius, sedangkan HD Ultranya 43,2 derajat Celcius. Dan game kedua yang gue coba itu adalah Genshin Impact. Game ini hits banget di tahun ini. Yang udah gue coba pada settingan low, medium, dan high-nya ini bisa lancar dimainkan. Untuk settingan low dan mediumnya ini bisa di 60 fps lancar. Sedangkan untuk settingan high hanya bisa 30 fps aja kalau mau lancar. Kalau 60 fps di settingan high, ini sudah patah-patah dan tidak nyaman lagi dimainkan. Suhu yang didapatkan pada settingan low itu sebesar 44,1 derajat Celcius, sedangkan untuk settingan mediumnya 45,3 derajat Celcius. Dan untuk settingan default yang sudah direkomend oleh Genshin Impact pada iPhone 8 ini yaitu pada settingan medium. Kalau untuk soal kamera, iPhone 8 ini sudah tertinggal jauh karena hanya memiliki dua kamera kamera depan dan kamera belakang. Untuk pada bagian belakangnya iPhone 8 ini dibekali dengan 12 megapiksel dengan bukaan 1,8 dan bagian depannya 7 megapiksel dan bukaan 2,2 yang bisa merekam video pada kamera belakangnya sampai 4K 60 fps, sedangkan pada bagian depannya 1080 30 fps. Cek 1 2 3 cek, ini direkam dengan iPhone XR 4K 30 fps. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek, ini direkam dengan iPhone 8 4K 30 fps. Cek 1 2 3 cek, ini direkam menggunakan 1080 30 fps. Jadi sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Jadi layak nggak sih iPhone 8 pada akhir 2020 ini dibeli? Menurut gua ini layak untuk dibeli, worth to buy. Kenapa? Yang pertama adalah harganya. Harganya sudah turun jauh. Ini dengan varian 64 GB mungkin bisa didapat sekitar 4 jutaan. Mungkin 128 GB sekitar 5 juta. Dan yang kedua adalah performanya. Performanya ini gue prediksi bisa bakal tahan sampai 1,5 tahun ke depan. Jadi untuk kalian para pengguna-pengguna sosial media seperti YouTube, Instagram, Netflix nonton, dengerin musik, dan bermain game yang sedang-sedang saja, ini cocok buat kalian. Tapi kalau kalian menggunakan ini sebagai game, pemain game yang intens, ini tidak cocok karena layarnya kecil, cuma 4,7 inch, dan baterainya pun kecil, cuma 1800 mAh. Jadi kalian harus sering-sering ngecas. So, mungkin untuk para gamers, gue lebih rekomen ke iPhone 8 Plus. Baterainya lebih besar dan layarnya lebih besar, sehingga lebih nyaman untuk bermain. Dan yang ketiga adalah software update-nya. Biasanya iPhone itu memberikan 4 generasi iOS pada satu produk. Jadi kemungkinan iPhone 8 ini masih mendapatkan iOS 15 pada tahun 2021. Ya sekiranya gini aja video gue untuk kali ini. Semoga ini bisa membantu buat kalian dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton channel Teknologi dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!